kembali dan materi kita masih tentang transformasi geometri, tapi bagian yang terakhir ya. Bagian yang keempat. Bagian yang pertama sudah tentang refleksi, pencerminan. Bagian yang kedua tentang translasi atau pergeseran. Bagian ketiga sudah atau rotasi atau perputaran. Dan sekarang bagian yang keempat tentang dilatasi. Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua. Ya, yang pertama memahami pembesaran pengecilan suatu benda atau dilatasi. Kedua, menentukan dilatasi pada bidang koordinat. Langsung saja pada materi dilatasi, pembesaran ataupun pengecilan. Yang pertama, pembesaran pengecilan suatu benda. Jadi konsep yang pertama kita harus pahami dulu apa itu pembesaran atau pengecilan suatu benda. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Jadi dalam dilatasi yang berbeda dengan refleksi, translasi, dan rotasi, ya, karena dilatasi mengubah ukuran sebuah gambar. Ya. Untuk mengubah sebuah gambar, maka dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Contoh, perhatikan, segitiga ABC akan didilatasi dengan pusat dilatasi, ya, itu titik P. Ya. Kalau di sini kita gambarkan garisnya menghasilkan segitiga warna biru A1 B1 C1 dan segitiga warna merah A2 B2 C2. Ya. Jadi segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik P sehingga menghasilkan segitiga A2 B2 C2 dan segitiga A1 B1 C1. Perhatikan kembali dilatasi dari segitiga kuning ini, ya. Jarak atau panjang garis PA1, PB1 dan PC1 ataupun panjang garis PA2, PB2, PC2 itu sama saja dengan suatu perkalian dari panjang garis PA, PB, PC, ya, juga dengan ini PA, PB, PC. Nah, misalkan variabel yang dimaksud adalah K. Nah, variabel K ini disebut dengan faktor skala. Apa itu faktor skala? Perhatikan kembali. Ya. Yang pertama, segitiga ABC didilatasi menghasilkan segitiga A1 B1 C1. Berarti diperbesar, ya. Kita lihat diperbesar, ya. Ya, warna kuning ini menjadi warna biru, segitiganya berubah, ya. Jadi besar, berarti faktor skala yang tadi K-nya itu harus lebih dari 1. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau segitiga ABC didilatasi menghasilkan segitiga A2 B2 C2, berarti segitiganya berubah jadi kecil, ya, atau diperkecil A2 B2 C2. Maka faktor skalanya K harus lebih 0 kurang dari 1. Maka berarti dilatasinya diperkecil. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Ya. Untuk memahami pembesaran pengecilan, kita akan bahas soal seperti ini. Ya. Ada gambar, ya, warna biru merupakan hasil dilatasi warna merah. Ya. Jadi kan, ternyata dilatasinya diperbesar. Ada pembesaran. Lalu yang kedua, ternyata hasil dilatasinya diperkecil atau ada pengecilan. Sedangkan yang ketiga bukan dilatasi karena kita lihat arah bangunnya berubah, ya. Sehingga bukan hasil dilatasi tapi hasil rotasi. Lanjut, masih soal yang sama. Kita lihat saja sini, ya, ternyata dia diperbesar, dilatasinya diperbesar. Ini juga sama, dia diperbesar. Kemudian yang ini bukan dilatasi, kenapa? Karena bangun datar warna merah, warna biru merupakan hasil pencerminan dari bangun warna merah. Jadi ini bukan dilatasi. Kita masuk di dilatasi pada bidang koordinat. Untuk memudahkan dalam menentukan pembesaran pengecilan pada bidang koordinat, kita gunakan rumusnya. Disediakan dalam bentuk tabel, titik koordinat x, y, titik pusat ada 2, titik asal 0,0, atau di sebuah titik, misalkan titik A, B. Faktor skalanya K, maka koordinat hasil dilatasi atau x, y seperti ini. Jadi kalau 0,0, ya, titik pusatnya 0,0, berarti K dikali X, K dikali Y.
Baru kalau di suatu titik, ya, titik pusatnya di suatu titik, berarti K kali X kurang A tambah A, koma. K dikali Y kurang B ditambah B. Biasanya kita perhatikan contoh penyelesaian soal berkaitan dengan dilatasi. Garis TU, koordinat TU titik T dan U adalah T4,2, U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan terbentuk memiliki koordinat di T aksen dan U aksen, 6,3 dan 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Untuk kita gambarkan dulu garis T dan U seperti ini. Setelah itu kita gambarkan garis T aksen dan U aksen seperti ini. Baru kita akan tentukan faktor skalanya. Pusat dilatasinya tidak diketahui. Maka yang kita akan hitung adalah panjang garis TU dan TU, T aksen, U aksen. Untuk menghitung panjang garis kita gunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena garis ini miring dan membentuk pola segitiga. Sini tingginya 3, alasnya 4. Nanti kita gunakan teorema Pythagoras. Hasilnya adalah panjang TU 5 satuan panjang. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 25, 5. Lanjut, yang kedua juga sama, kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang T aksen U aksen. Tingginya 8, alasnya 6. Maka panjang garis 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya akar 100 sama dengan 10. 10 satuan panjang. Panjang garis TU 5, sedangkan panjang T aksen U aksen adalah 10. Kita gunakan rumus T aksen U aksen sama dengan K dikali TU. 10 sama dengan berapa dikali 5? Jawabannya adalah 2. Berarti faktor skala yang digunakan adalah 2. Karena dia mengalami pembesaran, maka faktor skalanya K harus lebih dari 1. Lanjut, titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Dan sebutkan jenis dilatasinya, berbesar atau diperkecil. A, G, H, dan J, faktor skalanya 0,25. B, QRST, faktor skalanya 1/3. Kalau kita lihat dari faktor skala, maka kita bisa menentukan jenis dilatasinya. Berarti kalau ini kurang dari 1 berarti diperkecil. Itu juga dengan ini. Pasti bangunnya diperkecil. Kita akan gunakan rumus Rumusnya yaitu Kx, Ky. Di faktor skala kita kali dengan titik koordinat. Min 2, min 2 untuk titik G. Maka masukkan di aksen adalah min 1/2, min 1/2. Kita kalikan biasa. Dan lanjut titik H. Kita kalikan dengan 1/4. 1/4 kali min 2. 1/4 kali 6 menghasilkan H aksen min 1/2, 2/3. Titik I, kita kalikan dengan 1/4. Maka di aksen 1/4 kali 2. Dan 1/4 kali 6 menghasilkan 1/2, 2/3. Lanjut, QRS dan T, faktor skala 1/3. Kita akan gunakan rumus sama dengan tadi. Titik QRST kita kali dengan faktor skala 1/3. Menghasilkan titik Q aksen min 1,0, S aksen min 1,2, T aksen 4/3,2, dan T aksen adalah 4/3,0. Jadi ini S aksen ya. Nah, kalau sudah, kita gambarkan saja GHJ Nah, G, titik H, titik J. Kita gambar seperti ini. Kemudian kita gambarkan G aksen, H aksen, J aksen. Maka jelas jenis dilatasinya diperkecil atau ada pengecilan. Kedua juga sama. Kita gambarkan titik QRS dan T. Ini gabungkan, kemudian kita gambarkan hasil dilatasinya dengan faktor skala 1/3. Q aksen, R aksen, S aksen, dan T aksen. Gabungkan seperti ini. Nah, jenis dilatasinya adalah pengecilan. Jelas, sangat mudah. Kemudian yang ketiga, gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya.
Tentukan dulu koordinat titik segitiga biru, ya, yang ini. Kita dapatkan x aksen min 1,1, y aksen min 1, min 1, dan z aksen 1, min 1. Dan yang warna merah, x aksen min 4,4, y aksen min 4, min 4, z 4, min 4. Jadi x min 4,4, y min 4,4, z 4,4. Ya. Berapakah faktor skalanya? Kita perhatikan di sini. Ya. Dikali berapa? Ya. Hasilkan min 1, karena kalau kita lihat sini diperkecil, ya. Hasil dilatasinya menjadi segitiga kecil. Nah, berarti harus kurang dari 1. Maka min 4 menjadi min 1, berarti ataupun 4 kali berapa sama dengan 1, itu kali dengan 1/4. 4 kali 1/4, 1. Min 4 kali 1/4, min 1. 4 kali 1/4, 1. Jelas bahwa pusat dilatasinya adalah titik asal 0,0 dan faktor skala adalah 1/4. Nah, berarti ada pengecilan. Lanjut contoh berikut. Persegi panjang KLMN, ya, koordinatnya jelas. Tentukan koordinat hasil dilatasi dengan titik P 1,4 adalah pusat dilatasi, faktor skalanya 2. Selesaikan menggunakan rumus, ya. Rumus yang digunakan seperti ini karena titik pusatnya bukan 0,0 tapi suatu titik A, B, yaitu titik P 1,4. Faktor skalanya 2. Kita akan gunakan rumus K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B. Kita kalikan sesuai dengan rumus, ya. Maka menghasilkan K aksen adalah 3,4, L aksen 5,-4, M aksen 5,0, dan N aksen 3,0. Operasi biasa kali, kurang, dan tambah, ya. Sangat mudah untuk kelas 9, ya. Kali ini materi SD, ya, tambah kali kurang. Oke, lanjut. Jadi titik K, L, M, N awal, hasil dilatasinya K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Pusat dilatasinya 1,4 dan faktor skalanya 2. Kita tinggal menggambar, ya, KLMN. KLMN. Inilah bangun awalnya, warna merah. P adalah pusat dilatasi, menghasilkan K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Gabungkan, ya, ternyata ada pembesaran, ya. Tarik garis, jadi pembesaran. Ya. Mudah, dan tugas untuk Anda sangat mudah tugasnya. Berikan gambar, tentukan faktor skala dan jenis dilatasi, apakah diperbesar atau diperkecil. Ya. Kedua, gambar dan tentukan koordinat bayangan hasil dilatasi ABC dengan faktor skala 4. Ya. Jadi tugasnya hanya 2 dan kerjakan selama seminggu. Ya. Jadi tetap semangat, ya, dan salam sehat. Sampai bertemu kembali.